Baik, ya, adik-adik semua akan mengalami proses yang dinamakan bimbingan skripsi. Jadi hari ini saya kedatangan dua tamu yang merupakan bimbingan saya yang sangat bingung. Ya kan, saya tanya di mana kesalahan Anda nggak tahu. Jadi demikian, semua akan mengalami hal ini adik-adikku. Baik, kesalahan dia nggak tahu. Jadi problem dari skripsi, adik-adik selalu ya membuat kesalahan yang sama. Bertanya, Pak, salah saya di mana? Oke, saya selalu bilang dari video-video saya sebelumnya, ya adik-adik semua sekali lagi akan mengalami masa ini, ya adik-adikku viewersnya Pak Kiki di rumah, YouTube-nya Pak Kiki semua akan ngalamin masa ini. Siapapun pembimbingnya akan menanyakan ke pembimbing, Pak, salah saya apa? Nah, kita ada rambu dalam menulis. Pertama, yang harus diperhatikan adik-adik itu adalah panduan. Panduan yang saya maksud adalah tata tulis. Tadi saya sudah cek beberapa tulisan masih ada yang menggunakan satu spasi, 1,5 spasi. Sementara panduan mungkin sudah 2 spasi, saya nggak tahu. Dan pakai font sudah pasti jelas. Itu buku panduan. Silakan. Yang pertama dilakukan adik-adik adalah baca buku panduan dengan baik. Dari masing-masing prodi ada buku panduan. Silakan dicek. Ya. Video ini kan lumayan durasinya agak panjang. Yang kedua adik-adik ini menanyakan, Pak, salah saya apa? Saya bingung. Dia yang nulis, dia yang salah. Sekarang, kenapa orang bisa menanyakan salah? Kenapa penulis pemula itu mengatakan dia salah? Karena apa? Dia nggak ada panduan. Kenapa bisa nggak panduan? Satu, kurang baca, kurang jeli membaca. Skripsi itu hanya berdasarkan, kalau saya pengalamannya Pak Kiki membimbing, itu hanya berdasar template. Jadi template yang maksud adalah, pertama, saya sudah selalu jelaskan. Pertama, ada problematik yang muncul. Misalnya gampangnya seperti ini. Seorang perempuan, ya perempuan cantik itu banyak pacarnya. Tapi pada kenyataannya, ya viewers di rumah, adik-adikku yang sedang meneliti mungkin, teman-temanku semua, pada kenyataannya bahwa ada fenomena atau kejadian langka, yang satu perempuan cantik ternyata nggak punya pacar. Nah, ini menarik diteliti karena menurut teori si A, silakan dimasukkan di penelitian bahwa orang cantik itu banyak pacarnya, ada dia enggak. Nah, itulah yang diteliti. Kenapa dia menjadi suatu urgensi dan patut diteliti? Karena itu fenomena yang menarik diteliti. Nah, di antara sekian orang ini langka. Nah, setelah diteliti terserah akhirnya menemukan bahwa dia memang nggak punya pacar, traumatik atau apa. Nah, itulah hasil penelitian yang harus kita hargai. Jadi peneliti boleh salah, tapi peneliti tidak boleh berbohong. Nah, untuk kasus dari kedua adik-adik kita yang mereka sendiri bingung, ya kan, terhadap kesalahan mereka. Berarti dia belum guideline, mereka belum banyak baca. Ya, yang dibaca mungkin referensinya salah. Yang dibaca mungkin contohnya mungkin belum baik. Jadi itu. Jadi hanya satu kunci adik-adik. Mereka mohon maaf, saya bilang bukan nggak bisa menulis, ya, tetapi guideline mereka belum kena, yang dibaca itu belum pas. Jadi begitu pentingnya baca. Nggak ada alasan adik-adik untuk bilang, Pak, saya blank, saya gitu. Jawabannya cuma satu, nggak ada mood, nggak ada. Yang ada hanya adik-adik kurang baca. Jadi demikian videonya Pak Kiki terkait dengan skripsi adik-adik ke depan. Jadi kalau seandainya adik-adik perlu sesuatu, Pak Kiki bisa bantu teks saja di video ini. Dan semua akan pasti mengalami hal-hal seperti mereka. Ya, sekarang mungkin saya akan coba balik ke adik-adik. Anda tahu kesalahan adik-adik apa? Tadi yang saya coret itu. Oh, untuk saya pribadi saya udah tahu sih Pak. Dari apa yang udah Bapak jelasin, dari penulisannya di spasi yang digunakan salah, kurang kata gitu maksudnya. Dan juga Terkait dengan konten yang saya sajikan juga mungkin isinya itu apakah sesuai dengan judul? Judul Anda apa? kalau di saya pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Sekarang apakah pengaruh kualitas dan harga itu sudah dijelaskan di sana semua? Apa itu pengertian pengaruh? Apa itu pengertian kualitas? Apa itu pengertian harga? Anda meneliti di mana? Untuk semua dari Anda meneliti di mana? Jawab pertanyaan saya. variabel untuk menelitinya itu saya Lokasi penelitian. di PT Tenggat 501 Butik Love. Berapa halaman di Butik Love itu Anda jelaskan? Di sini Cek di sana. Berapa halaman yang menjelaskan tentang Butik Love itu? Jadi adik-adik viewer semua,
betapa pentingnya untuk mengetahui data awal penelitian. Yang Pak Kiki maksud data awal penelitian itu adalah adik-adik harus tahu berapa lama adik melakukan observasi. Catat tanggal observasinya di sana. Jadi dengan tanggal observasi itu adik-adik tahu, dan itulah data. Data itu silakan dituangkan di sana. Sekarang saya nanya, berapa halaman di sana? Untuk halaman di sini Tentang butik love itu. tentang butik love-nya sendiri mungkin cuma 1 halaman. Satu halaman. Sekarang saya tanya untuk viewer semua, apa yang Anda bisa bahas tentang 1 halaman? Tadi, viewersku semua di rumah yang sedang menyusun skripsi, apa yang Anda bisa bahas tadi 1 halaman? Nggak bisa. 2 halaman ini Pak. Ya. Dalam harapan dari di sana, observasi tersebut adalah ya pembaca, ya baik itu penguji atau pembimbing, itu mendapatkan gambaran yang jelas, informasi yang jelas tentang, anggap saja The Love atau di Lovina, atau tentang jelas apa yang terjadi di sana, tingkat kunjungannya seperti apa, mungkin dia sudah nulis di sana, apa yang terjadi di sana, GM-nya bagaimana, front office-nya seperti apa, kalang kabutkah dia dalam menghadapi program-program apa aja yang mereka coba jual dalam proses untuk mencari upaya dalam ini. Tapi nggak bisa. The Love itu nggak bisa melakukan itu. Padahal harapannya tinggi sekali bahwa dengan harga yang turun itu dia mendapatkan margin yang baik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya nggak bisa. Nah, inilah dari harapan pihak manajemen, ya, mereka akan mendapatkan mendapatkan value yang baik dari produk-produk mereka yang didiskon. Tapi kenyataannya mereka justru nggak bisa, dan itulah yang menjadi AB yang dinyatakan gap penelitian adik-adik. Ya, jadi mudah-mudahan studi praktis ini untuk viewer bermanfaat bagi semua adik-adik yang akan skripsi. Sekali lagi semua akan sampai pada fase ini, mau S1, S2, S3. Saya sudah jalanin itu. Terus adikku yang lagi satu, problemnya apa? Jangan bilang bahasa. Jangan bilang garis mereng. Garis mereng itu adalah merupakan tata baku dalam penulisan. Saya tidak akan meriksa itu. Kalau nanti, mohon maaf, pengujinya saklek, itu dilempar. Itu bukan tanggung jawab saya sebagai seorang pembimbing. Itu adalah kejelian Anda dalam menulis. Menulis itu tidak bisa sekali ditulis dilepas. Ya apa? Ya apa? Saya akan perbaiki Pak. Oke, terus? Jadi berdasarkan pemeriksaan dari Bapak, bimbingan dari Pak Kiki, di sini dituliskan bahwa saya bongkar ulang bab 1. Apa yang Anda bongkar dari hasil yang saya coret-coret tadi? Jadi dari saya nanya, data Anda berapa? Berapa halaman data Anda? 3 halaman Pak. Data Anda atau data Anda yang membahas tentang hotel? Yang membahas tentang hotel. Sisanya ngarang semua. Bla 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 bla. Ngarang semua. Sekarang saya nanya, berapa halaman dibahas tentang hotel? Saya punya satu pembanding ini untuk S2 yang saya bimbing. Saya nanya, yang ada hotelnya, yang membahas tentang hotel panjang lebar, atau tentang lokasi yang Anda teliti, datanya atau apa, kapan observasi? 2, 3. Woi, latar belakang nak. Ini Pak. Iya, makanya 3 halaman. Yang membahas spesifik tentang hotel Anda atau tempat Anda teliti. Sini, Pak. Ya, Pak. Baik, ini yang terjadi adik-adik. Sudah bilang, mereka nggak paham apa yang mereka tulis. Viewersku semua. Jadi ini adalah merupakan problem untuk kita semua. Jadi adik-adik, cuma satu kuncinya, baca. Oke ya. Dahuluan, bisa dilihat tuh. Di Indonesia bla 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 bla. Tadi yang pakai kita tanyakan apa adik-adik? Viewers semua. Apa yang saya tanyakan adalah spesifik tentang yang ada di hotel. Dia bilang, ya, ada berapa di sini? Sekolah tinggi, ada The Royal Pitamaha. Oke, saya suka ini banget. Oke, jadi dia berupaya untuk ini. Nah, belakangan udah mulai keciptono lagi. Ini saya bilang, ya mereka mencoba untuk melihat teorinya di sini, which is nice, ya. Nah, di sini problemnya muncul, adik-adik, ya kan? Mulai adalah
Bellboy tidak memperhatikan tamu berasal dari instansi pemerintah segala macam. Nah, ini sebenarnya merupakan jawaban dari penelitian adik-adik sendiri. Ya, penelitian ini terkadang adik-adik sudah rushing, sangat ingin segera menulis. Justru hasil penelitian justru di depan. Bahwa apa penyebab dari bellboy ini ya, jadi ketidaktahuan mereka, ketidakinformasian itu. Dan itu sebenarnya disembunyikan di belakang, justru di depan. Sehingga nanti adik-adik menulis, viewerku semua menulis itu tidak ada yang bisa ditulis. Ya. Nah, jadi tamu yang bertanya mengenai hal tersebut tetapi bellboy tidak menjelaskan dengan baik mengerti. Sekarang saya tanya kepada adik, kok bisa tahu? Saya melakukan observasi waktu itu, Pak. Observasi. Kapan? Dan juga kebetulan saya juga pernah. Oke, kapan observasinya? Bulan Juni, Pak. Sudah ditulis? Di keterangan di belakangnya, Pak. Kalau nggak salah di bab selanjutnya tentang kapan observasinya dilakukan serta penulisan skripsinya. Maksudnya? Jadi untuk gininya ini saya taruh di belakangnya, Pak, untuk observasi yang saya lakukan. Sebentar. Saya nanya ke Anda, apa sih esensi menulis? Menulis suatu kejadian atau esensi menulis skripsi itu buat apa? Saya nanya esensinya dulu biar adik-adik paham. esensi. Adik pernah baca buku? Nah, Apa yang Anda dapatkan dari buku? suatu hal yang baru. Mungkin Aduh, lebih ke juling matan Pak Kiki. apa yang ditulis bisa diterima Ya, oleh para betul. pembaca. Aduh, nyap saja. Terus? Buku. Apa yang Anda rekam dari buku? Suatu kejadian yang ada di sini yang bisa Buku. Anda pernah baca buku? Kenapa? Ambil bukunya siapa? Buku yang saya baca ada Anoman. Hah? Atomic Habits. Itu ada buku tentang kayak Kebiasaan. self improvement gitu. Oke. Jadi apa yang Anda dapatkan dari buku itu? Dari apa yang saya telah baca sih, apa yang penulis rangkum di sana bisa diterima kayak masukan-masukan yang self improve, yang bisa membuat diri kita bisa lebih baik lagi. Oke, masukan yang lebih baik itu apa? Jadi Anda pernah baca koran? nggak sih, Kak? Jarang. Oh, iya adik. Udah, baca aja nggak mau, baca aja susah. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu? Dan nanti ini untuk viewerku semua di rumah, saya akan berikan mereka sekarang, suka atau nggak suka, saya akan kirim mereka ke perpus. Setelah itu saya akan bikin video kedua untuk kedua adik-adik ini, saya nggak bilang namanya, dan mereka juga akan saya terus suruh pakai masker, ya supaya identitas kita, identitas mereka kita akan lihat. Pertama dia nggak ngerti apa salahnya dia seperti apa, karena satu sepertinya mereka kurang baca, kedua mereka kurang panduan, yang ketiga saya nanya, Anda pernah baca koran? Saya pernah, Pak. Apa yang Anda bisa dapat dari koran? Informasi tentang That's it, itu dia adik viewerku semua, informasi, ya. Dan yakinlah kalau adik-adik seandainya saya seorang penguji, kedua orang ini saya uji, itu sudah keringat dingin adik-adik. Dan satu asli, celana mereka basah semua, asli. Seandainya saya hari ini seorang penguji, ya informasi itu adik-adikku viewers yang dua di rumah di sini, informasi itu yang tidak ada didapatkan dalam skripsi adik-adik. Kenapa saya minta hanya satu halaman menulis tentang Maya, satu halaman menulis tentang The Love. Apa? Ya, hotel yang sudah berdiri selama sekian tahun itu tampak mengalami problematik, ya kan? Selama pandemi mereka tutup. Hal ini didapatkan dari sumber informasi. Nggak harus saya tulis di belakang. Informasi itu bisa Anda temukan di depan. Kenapa harus taruh di belakang? Bolak-balik saya baca, nggak praktis. Sampaikan di depan bahwa informasi tersebut, bahwa hari ini adalah kegiatan ini, dia kan mereka tempat ini, hal itu tampak dari ini. Selain itu mereka juga ini. Strategi awal menurut informasi dari GM yang ditukurkan oleh GM pada tanggal sekian, bahwa
mereka melakukan setidaknya ada 3, 1, 2, 3. Nah Anda kok bisa tahu dia melakukan strategi itu? Siapa ngasih tahu? Oh, saya langsung ke nanya ke supervisornya. Ada ditulis di sana? Oh enggak, Nah, itu yang saya kurang masukkan itu informasi. adik-adik. Ya. Mereka ke lapangan, mereka sudah tahu. Tapi sekali lagi, saya bilang ke viewerku semua, ini adalah karya tulis adik-adik. Ya, untuk viewerku semua, bukan karya bungut. Ups, maaf Pak Kiki hardcore. Ini adalah karya tulis, jadi semua data itu tercatat di sana baik, rapi. Kita sebagai pembaca mendapatkan informasi. Ya, kita lihat perubahan mereka. Ya, kedua rekan-rekan kita ini setelah mereka rajin membaca. Ya, yang terkait topik. Jadi mereka nggak bodoh. Mereka bukan nggak bisa nulis. Satu, kurang informasi. Yang kedua, ya kurang latihan untuk menulis, itu saja. Jadi tips untuk menulis, mau menulis apapun, esai segala macam, saya sudah melalui ini, akan baca terkait referensi. Jadi itu untuk video yang lumayan panjang. Jadi adik-adik akan melalui ini. Pak Kiki bimbingannya seperti ini, seri santai kayak gini sambil ngevlog. Tapi untuk pembimbing lain, adik-adik bisa kencing di celana, biarpun dengan suasana dingin AC, tapi tidak satu pun masuk. It's happen karena mental kalian masih sangat lemah. Jadi itu kuatkan informasi-informasi yang ada di sana terkait penelitian, to the point, ya. Kuatkan, masukkan sedikit teori sehingga gapnya tampak. Sekian dari Pak Kiki untuk adik-adik yang akan menulis skripsi ataupun viewers Pak Kiki semua di rumah. Sehat selalu, ya, keep it watching. Semoga skripsi sukses semua ya adik-adik.